Perkenalkan, nama saya Lintang Pamungkas dari Komunikasi D. Indonesia adalah negara yang kaya, dari flora ke fauna, dari darat ke laut, dan juga Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Maka oleh karena itu, perairan Indonesia dapat kita manfaatkan karena terdapat berbagai macam sumber daya alam di dalamnya. Salah satu hal yang dapat kita manfaatkan yaitu rumput laut. Rumput laut adalah sumber daya alam yang biasanya tumbuh di terumbu-terumbu karang dan ada di pesisir pantai. Namun, terumbu karang dapat tumbuh secara efektif jika terumbu karang berada di perairan yang mempunyai air yang bersih, suhu perairan yang sejuk dan bersih juga, dan arus laut yang tidak begitu besar. Karena berbagai macam hal tersebut, maka rumput laut yang tumbuh secara alami tidak dapat tumbuh sepanjang tahun dan hanya pada kurun waktu tertentu. Hal itu disebabkan karena faktor musim, yaitu cuaca dan pasang, surut, ombak, air laut. Oleh karena itu, terdapat alternatif dari rumput laut alami, yaitu rumput laut budidaya. Rumput laut budidaya sangatlah berbeda dari rumput laut alami karena dari cara pertumbuhannya yang memerlukan campur tangan manusia. Berbeda dengan rumput laut alami yang bisa tumbuh dengan sendirinya pada terumbu-terumbu karang. Untuk melakukan budidaya rumput laut, haruslah tersedia lokasi perairan yang tenang, kedalaman yang mencukupi, tempat terlindung dari angin laut yang kencang, dan mempunyai saluran irigasi yang subur. Untungnya, di negara kita, yaitu Indonesia, terdapat lokasi yang dapat dilakukan budidaya rumput laut, yaitu seperti di pantai selatan Jawa dan di pantai barat Sumatera. Mungkin jika kita lihat secara kasat, lokasi yang dibutuhkan merupakan suatu hal yang sulit. Namun, kesulitan di awal tersebut dapat membuahkan keuntungan yang baik dan besar, yaitu dengan melakukan budidaya rumput laut, kita dapat melakukan proses pemanenan sekitar 35 hari dari bibit. Dan itu bisa dilakukan sepanjang tahun jika dibandingkan dengan rumput laut alami yang hanya tumbuh pada bulan-bulan tertentu dan juga faktor musim dan cuaca yang suka berubah-ubah. Budidaya rumput laut tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk UKM atau usaha kecil dan menengah yang dapat diolah menjadi olahan yang mempunyai berbagai macam manfaat. Caranya yaitu dengan menjemur rumput laut yang telah siap panen, dan jika telah kering dijemur oleh matahari, maka akan dimasukkan ke karung-karung dan dikirim ke pabrik-pabrik agar bisa diolah untuk berbagai macam bahan dasar keperluan industri. Berbagai macam bahan dasar keperluan industri tersebut adalah seperti yang dapat kita dapat dari jenis rumput laut sargassum, yaitu dapat diolah menjadi bahan dasar alginat. Apa itu alginat? Alginat yaitu bahan dasar industri seperti sabun, krim, lotion, tablet, salep, kapsul, dan juga dapat diperlukan sebagai bahan aditif, yaitu campuran untuk berbagai macam proses industri seperti tekstil, keramik, fotografi, dan juga bisa dilakukan untuk bahan dari pestisida. Jenis rumput laut lain yaitu Gelidium dan Gracilaria juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar yang dapat digunakan sebagai pembuatan berbagai macam jenis makanan. Pembuatan agar-agar tersebut dapat kita lihat seperti yang ada di supermarket dan minimarket, yaitu seperti agar rasa atau agar-agar swallow. Sekian dari saya, terima kasih.